Puncak musim hujan memperparah kerusakan jalan provinsi. Truk Volkswagen menyudut sedan di turunan Jalan Pangeran Emir Nur, Kota Bandar Lampung. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Anyus Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, Anyus TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Puncak musim hujan berdampak kerusakan jalan makin parah menjadi sajian utama hari ini. Tingkat kerusakan jalan alternatif Insinyur Sutami mengalami kerusakan paling parah karena tidak diperbaiki selama 10 tahun. Pemirsa, bersama saya Enda Talong, inilah Anyus Lampung selengkapnya. Pemirsa, puncak musim hujan memperparah kerusakan jalan. Salah satunya jalan alternatif Insinyur Sutami. Jalan alternatif lintas timur dan lintas tengah Sumatera ini makin sulit dilalui kendaraan. Sementara pemerintah belum sanggup memperbaiki kerusakan. Kerusakan Jalan Insinyur Sutami bertambah parah. Jalan sepanjang 75 km menyulitkan arus lalu lintas Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan, serta Kota Bandar Lampung. Pada puncak musim hujan, tingkat kerusakan makin parah, kubangan makin dalam dan bertambah banyak. Kerusakan jalan terparah meliputi kawasan Sekampung Udik, Lampung Timur, dan kawasan Sindang Sari, Lampung Selatan. Sepanjang jalan ini banyak kubangan, bahkan ada lubang berkedalaman 50 cm dengan diameter 5 meter. Mobil dan armada angkutan sering terjebak. Ini gimana Pak, Jalan Sutami ini kondisinya tiap hari lewat sini ya Pak? Wah ini susah Pak, ini Pak, jalan ini. Ini juga hubung muatan-muatan muat 3 ton lebih, ini cuma 2,5 ton ini karena jalannya jelek ini Pak. Kerusakan ini udah lama Pak? Ini kurang lebih ada 5 tahun nih Pak, gitu. Cuma ditempel-tempel doang gitu. Gitu. Terus mintanya pemerintah seperti apa kepada pemerintah? Ya, gimana ya, dari pemerintah sebenarnya kan ya tahu sendirilah ya, jalan susah kayak gini. Jalan Insinyur Sutami mengalami kerusakan parah hampir sekitar 10 tahun. Perbaikan selama ini hanya tambal sulam dengan penimbunan batu dan tanah. Jalan kembali hancur dalam hitungan bulan. Warga meminta perbaikan jalan lebih berkualitas agar tahan lama. Ini kenapa lewat atas Mbak? Rusak Pak. Udah rusak? Mana di situ ada limbah lagi. Ini jalan ini udah rusak lama Mbak ya? Udah bertahun-tahun. Ini kan mau lebaran nih Mbak, apa harapannya terhadap pemerintah Mbak? Ya semoga jalannya lebih bagus, perjalanan ke Karang lebih lancar. Ini makan waktu lama ya ke Karang ya? Aturannya 1,5 jam, ini 3 jam. 3 jam ya? Ini udah rusak berapa tahun Mbak? Udah ada 10-an tahun atau 5 tahun. Gitu? Panjang ini perasaan nggak pernah benar kok jalannya. Jalan Insinyur Sutami merupakan alternatif terdekat antara Kota Bandar Lampung atau Jalan Lintas Tengah Sumatera dengan Jalan Lintas Timur Sumatera. Kerusakan jalan ini memaksa lalu lintas pindah jalur lain dengan waktu tempuh 2 kali lipat. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, kerusakan Jalan Insinyur Sutami berdampak negatif terhadap masyarakat. Selain kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan juga memicu pembegalan sepeda motor. Apalagi sepanjang jalan ini tidak ada lampu penerangan maupun patroli rutin. Kerusakan jalan di Jalan Insinyur Sutami menjadi keluhan masyarakat selama bertahun-tahun. Kondisi jalan yang hancur menghambat arus lalu lintas, namun belum juga ada perbaikan permanen dan menyeluruh. Perbaikan selama ini hanya sekedar tambal sulam. Tingkat kerusakan jalan bertambah parah akibat volume kendaraan pelanggar tonase yang semakin tinggi.
Jalan provinsi ini dilalui tronton atau trailer seberat puluhan ton. Kerusakan Jalan Insinyur Sutami berkejahatan, terutama di ruas Kampung Udik, Lampung Timur. Pengendara motor kerap kali dibegal. Korban sulit untuk menghindar karena buruknya kondisi jalan. Sehingga begal rawan di daerah sini, kebetulan jalannya juga parah. Ya beginilah keadaannya. Ini kalau malam rawan Pak ya? Rawan malam jam 9 itu kadang-kadang ada begal. Gitu. Udah sering kali terjadi Pak? Sering terjadi di sini motor. Ada berapa tahun? Lebih ke belakang. Semenjak dari Pal Putih itu belum dibangun, sini udah rusak. Udah rusak Pak? Udah. Daerah sini rawan nggak Pak ya? Kalau rawan, kalau mau mendekati bulan puasa. Kayak sekarang ini mau lebaran ini kan rawan ya? Nah ini yang dari rawan-rawan kayak gini. Sepanjang Jalan Insinyur Sutami juga tidak ada penerangan maupun patroli keamanan. Kondisi ini menambah kerawanan kejahatan. Pembegal tidak segan beraksi pada siang bolong. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Gitu ya. Pemirsa, Jalan Insinyur Sutami menjadi alternatif jalan lintas tengah dan jalan lintas timur Sumatera. Kondisi jalan rusak parah mulai batas kota Bandar Lampung hingga Pasar Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Kerusakan menahun mengakibatkan jalan penuh kubangan. Jalan Insinyur Sutami menghubungkan jalan lintas tengah kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, serta jalan lintas timur. Jalan provinsi ini rusak parah di ruas Pasar Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Kerusakan selama 10 tahun mengakibatkan badan jalan amblas dan berubah menjadi kubangan menyerupai kolam dengan kedalaman setengah meter. Kubangan ini membuat bodi mobil maupun motor tersangkut. Kubangan jalan bisa menjebak kendaraan. Warga memasang tanda bahaya dengan kursi kayu. Pengendara yang menghindari kubangan dan membelokkan mobil atau motor lewat halaman rumah warga. Kerusakan jalan telah berlangsung selama 10 tahun ini namun tidak diperbaiki hingga saat ini. Warga hanya menimbun dengan batu. Kerusakan semakin parah, begitu juga dengan drainase yang ditimbun dengan tanah galian pipa gas. Sangat lama sekali. Berapa tahun? Udah 10 tahun lebih ada? Lebih dari 10 tahun. Ini kan ada perbaikan apa belum ini Mas? Sama sekali belum ada untuk daerah jalur Insinyur Sutami, khususnya Sidorejo sampai dengan Gunung Agung. Sama sekali belum ada perbaikan? Belum ada perbaikan. Harapannya terhadap pemerintah seperti apa? Harapan kami terhadap pemerintah provinsi, khususnya gubernur ya, itu tolonglah diperhatikan, jangan hanya janji-janji ketika masa kampanye. Ketika sudah jadi, ternyata pembangunan khususnya jalan Insinyur Sutami ini sangat terbengkalai. Jadi saya warga sekitar mohon bantuan dari Pemda maupun pemerintah pusat tingkat 1 ya. Karena ini jalan utama ibaratnya, jalan provinsi. Jadi mohon cepat diperbaiki karena ini jalur untuk mudik juga. Jalan Insinyur Sutami ruas Pasar Sidorejo menjadi pusat kemacetan setiap pada puncak keramaian lalu lintas. Pengendara menempuh perjalanan dengan risiko kecelakaan karena jalur Sukadana Metro atau Bakauheni Kalianda lebih jauh. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, kerusakan jalan merata semua daerah akibat tingginya arus lalu lintas serta pelanggaran tonnase. APBD Lampung memprioritaskan perbaikan infrastruktur dengan target kondisi jalan mantap 80% pada tahun 2018. Warga diminta bersabar karena anggaran jalan terbatas. Asisten Bidang Administrasi Sekda Lampung Hamartoni Ahadis mengungkap target kondisi jalan mantap 80% saat menghadiri musyawarah rencana pembangunan Musrembang tingkat Kabupaten Lampung Timur pekan lalu. Musrembang merumuskan prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan pengentasan kemiskinan. Dua bidang ini mempengaruhi kondisi keamanan Lampung Timur. Pemkab Lampung Timur menagih janji perbaikan jalan provinsi demi menunjang perekonomian rakyat. Hamartoni Ahadis meminta masyarakat bersabar
karena realisasi jalan mantap 80% sedang berjalan. Pemprov Lampung memprioritaskan ruas jalan Lampung Timur. Pembangunan jalan provinsi di kabupaten ini tentunya ada skala prioritas, mengingat kerusakannya kali ini ada 3 kategori, ada rusak berat, sedang, dan rusak ringan. Dan rusak berat itulah yang akan kita tambahkan dulu. Yang ketiga, pembangunan jalan berkaitan dengan anggaran. Jadi di skala provinsi masih memang belum bisa mencukupi, makanya kita lakukan secara bertahap. Tapi yang jelas Pak Gubernur selaku Gubernur sudah memberikan kebijakan dalam setiap anggaran yang namanya infrastruktur itu selalu menjadi prioritas pertama dalam setiap tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu apa yang menjadi keluhan masyarakat sejatinya sudah ada di dalam perencanaan kami. Pemprov Lampung menyadari kapasitas Lampung Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini butuh bagi kelancaran distribusi, transportasi, dan jasa. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Truk Fuso menabrak sedan di turunan tajam Jalan Pangeran Emir Nur, Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah truk Fuso mengalami remblong di Jalan Pangeran Emir Nur, kawasan Durian Payung, Kota Bandar Lampung tadi siang. Kendaraan sampai menerobos jalur berlawanan dan menyeruduk mobil sedan. Sopir sedan begitu syok setelah lolos dari maut. Truk Fuso dengan supir Yudiono, warga Talang Padang, Tanggamus, mengalami remblong di turunan curam Jalan Pangeran Emir Nur, Kota Bandar Lampung, Selasa siang pukul 11.30. Kendaraan tidak terkendali sehingga menerobos media jalan dan menabrak sedan dari arah berlawanan. Mobil sedan ringsek berat. Pengemudi sedan bernama Lihan begitu syok setelah lolos dari maut. Istrinya histeris saat menemui korban. Pak, tadi mobil Bapak? Iya, saya sendiri. Tadi gimana sih Pak kejadiannya Pak? Saya nggak tahu, seketika dia datangnya, seketika mobil dia datang. Bentar dulu dia. Tapi nggak apa-apa Pak kondisi kita. Iya. Ya ini saya udah lupa ingat saya mau kemana, dia udah lupa saya kan. Masih trauma ya. Kecelakaan ini hampir memicu amuk massa. Petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung bergegas mengamankan sopir truk. Sopir mengaku tak bisa berbuat banyak karena rem memang blong sama sekali. Pak, tadi gimana Pak? Kok bisa lari ke arah jalan sini gimana Pak? Hah? Remnya nggak ada, Pak. Oh, blong remnya gitu? Iya. Bawa apa tadi Pak? Kosong. Kosong. Dari mana kita? Dari Teluk mau ke Talang Padang. Remnya gimana Pak? Nggak ada rem itu gimana? Iya, blong itu sampai sekarang jadi jek-jek nggak ada sama sekali. Menurut keterangan daripada pengemudi sementara yang didapat itu remnya blong. Remnya blong terus off kontrol pindah ke lajur lain mengenai kendaraan sedan Mazda itu tadi. Sementara untuk kemudian masih material aja. Unit Laka Lantas melanjutkan pengusutan kasus kecelakaan. Selain meminta keterangan saksi maupun korban, polisi membawa sopir truk ke Polresta Bandar Lampung. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, bursa calon Gubernur Lampung makin ramai. Setelah PAN membuka penjaringan kandidat, giliran PKS menjagokan Al-Muzamil Yusuf sebagai bakal calon. Nama anggota DPR RI ini muncul dari penjaringan tim pemenangan Pilkada serta polling internal PKS. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DPW PKS Lampung menjagokan kader internalnya Al-Muzamil Yusuf sebagai bakal calon gubernur Lampung pada Pilkada serentak Juni 2018. PKS mendeklarasikan pencalonan Al-Muzamil Yusuf dalam forum Rapat Koordinasi Wilayah di Wisma Haji Lampung pada 15 Maret yang lalu. Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim kembali menyampaikan pencalonan tersebut usai paripurna istimewa Hari Ulang Tahun Lampung. Pencalonan Al-Muzamil Yusuf sesuai dengan hasil penjaringan tim pemenangan Pilkada serta polling internal PKS.
Anggota DPR RI kelahiran Tanjung Karang 5 Juni 1965 ini populer dan memiliki akseptabilitas yang tinggi. Kami sudah deklarasikan Bapak Dr. Andes Haji Al-Muzamil Yusuf MSI adalah calon gubernur PKS dari unsur internal yang akan kita komunikasikan dengan calon-calon kepala daerah dari unsur eksternal. Kenapa seperti itu? Karena Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung kursi DPRD-nya hanya mendapatkan 8. Pertimbangannya apa, Pak? Ya, pertimbangannya yang pertama jelas aspirasi dari kader. Karena PKS adalah partai kader. Kami yakin kontestasi politik yang dicapai oleh PKS dalam setiap waktu, peran kader adalah yang paling utama. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok Al-Muzamil Yusuf juga sosok yang bukan hanya populer tapi memiliki akseptabilitas yang tinggi. Bahkan boleh saya hitung bahwa beliau adalah tokoh nasional dari putra daerah. PKS Lampung akan berkoalisi dengan parpol lain dalam pencalonan Al-Muzamil Yusuf. PKS tidak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD hanya 8. PKS akan menjalin komunikasi politik dengan calon eksternal seperti calon petahana Ridho Fikardo, Herman HN, Mustafa dan Ike Edwin. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Kombinasi antara lagu pop religi dan juga ada Pemirsa, keindahan panorama alam laut dari Bukit Muncak menjadi salah satu objek wisata baru yang kini digandrungi masyarakat. Bukan hanya warga Lampung, kawasan wisata dengan bentangan alam pesisir Teluk Lampung ini juga ramai dikunjungi wisatawan luar Sumatera. Ya pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Anyus Lampung hari ini. Saya Enda Talo dan kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Pencinta wisata di Provinsi Lampung menggandrungi objek wisata baru bernama Bukit Muncak Teropong Laut. Muncak adalah sebuah kawasan perbukitan yang menyajikan pemandangan pesisir pantai Teluk Lampung. Tidak hanya puas dengan mengagumi keindahan panoramanya, pengunjung juga dapat mengabadikannya melalui swafoto atau berkelompok. Lokasi foto pun beragam karena pengelola menyediakan beberapa rumah pohon dengan latar belakang keindahan Teluk Lampung. Terletak di Desa Muncak, sebuah desa yang merupakan perbatasan antara Bandar Lampung dengan Pesawaran, kawasan wisata ini seolah menjadi magnet baru bagi masyarakat. Keindahan alam dan suasana yang masih alami menjadi tujuan kunjungan para wisatawan. Dari Kedaton, Labuan Ratu. Udah sering kesini atau Enggak, gimana? baru pertama kali. Awalnya gimana? Taunya dari mana? Taunya dari sosmed. Sosmed ya? Emang tempat-tempat kayak gini rame di sosmed ya? Di Lampung ya? Instagram pastinya. Oh, gimana setelah ngeliat langsung datang ke sini? Bagus. Enggak kecewa. Enggak mengecewakan. Sayangnya fasilitas jalan masih menjadi keluhan. Diharapkan jalan menuju kawasan wisata ini dapat diperbaiki agar perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Saya sih jalannya sih. Kalau memang ada tempat wisata yang bagus kayak gini, apalagi udah banyak dikenal ya kan, udah menjamur di sosmed sampai orang luar kota mungkin. Kalau sosmed kan lebih cepet kan ininya kesebarnya, jalannya yang paling penting. Fasilitas beragam spot foto di kawasan ini juga kerap kali menjadi incaran pengunjung dari beragam usia. Banyaknya pengunjung yang mengunggah keindahan Bukit Muncak menjadi promosi gratis untuk kawasan wisata ini. Ini bukan untuk ini, rumah sendiri, cuma dari media, jadi lewat ini dia, Media sosial gitu ya? Itu siapa yang melakukan promosi? Pengunjung. Justru pengunjung sendiri ya? Nah, kalau ramenya hari apa aja biasanya? Hari Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu aja. Untuk biaya? Kalau untuk ini hari Jumat untuk pegawai-pegawai. Banyak pengunjung dari luar kota nggak? Dari Palembang. Banyak ya. Untuk masuk ke area wisata Bukit Muncak, pengunjung cukup membayar Rp5.000 per orang. Kawasan wisata ini dibuka sejak jam 6 pagi hingga malam hari. Setelah itu, jangan lupa mengunggah foto yang diambil di kawasan ini ke media sosial.
Andres Avandi, MNC Media, Pesawaran.